Yang bertanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini hidup ini sebenarnya untuk apa ya? Jadi kalau saya pikir saya seperti kita ini seperti permainan. Yeah. Kita hidup, kemudian kita menjalani yang seperti ini ya, susah senang segala macam. Kemudian nanti kita mati, dihidupkan kembali, dilahirkan kembali, mengalami begini lagi dengan semua. Sebenarnya tujuannya apa ya? Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rose Hamiza Azziha, Bunda Niang Rose Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras. Betapa ganasnya pikiran negatif jika sudah merasuki dan menguasai jiwa seseorang. Pikiran negatif bisa lebih ganas dari sel-sel kanker atau virus-virus jahat yang mematikan, yang bisa menggerogoti kebaikan dan kemurnianmu sendiri, yang membuat seseorang menjadi lupa diri, menjadi buta mata dan buta hatinya, sehingga kamu tidak mampu lagi melihat orang yang seharusnya kamu hormati, orang yang seharusnya kamu kasihi, orang yang seharusnya kamu sayangi, orang yang seharusnya kamu cintai, orang yang seharusnya kamu kagumi selama ini, karena kebaikan sikap dan perbuatannya, karena kebenaran kata-kata dan tindakannya, dan karena kesucian hati dan pikirannya yang bersih dari kepentingan dan pamrih apapun. Pikiran negatif yang menyesatkan bisa terbentuk dan tersusun dari informasi-informasi yang salah dan tidak jelas kualitasnya yang masuk menyusup ke dalam pikiranmu melalui kelima inderamu, melalui kedua telingamu, melalui kedua matamu, melalui kedua lubang hidungmu, melalui kedua saraf perasamu, dan melalui kedua saraf perabamu. Oleh karena itu, lakukan selalu nata indera atau pratyahara untuk mengendalikan fungsi kelima inderamu. Jika kamu tidak mampu melakukan pengendalian terhadap panca inderamu, menata inderamu, maka pikiranmu bisa teracuni dan terhipnosis oleh kecemburuan, kedengkian, iri hati, kebencian, dendam, dan kemarahan yang berlebihan, sehingga kamu menjadi buta dan tidak mampu melihat dan mengingat segala kebaikan yang telah dilakukannya, sehingga kamu menjadi tuli dan tidak mampu mendengar keindahan dan kebenaran kata-kata dan pencerahannya, sehingga kamu mati rasa dan tidak mampu merasakan lagi ketulusan cinta dan kebijakan laku perbuatannya. Kamu sungguh-sungguh menjadi buta, tuli, bisu, dan mati rasa karena teracuni dan terkontaminasi oleh pikiran burukmu, karena teracuni oleh kebodohanmu, kemarahanmu, kebencianmu, keirihatianmu, kedengkianmu, kecemburu butaanmu, dendam kusumat, dan sakit hatimu. Itulah setan yang nyata, iblis yang nyata yang telah memisahkanmu dari dirimu sendiri yang sebenarnya, yang telah menjauhkanmu dari kebahagiaan dan cinta sucimu yang sebenarnya. Sampai kapankah kamu biarkan dirimu dan hatimu terjerat dalam perangkap neraka yang nyata itu? Sadarilah kebutaanmu dan bangkitlah dari mimpi burukmu. Sesungguhnya kamu bisa menghancurkan ego dan pikiranmu yang selalu menorehkan luka dan penderitaan di hatimu. Jangan kamu biarkan dirimu dan hatimu menjadi korban permainan dari pikiran dan prasangka negatifmu sendiri.
Salam cerdas laras para pecinta Young Weldo TV dan para tandawan di mana saja berada di seluruh alam semesta raya ini, baik mereka yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan Young Weldo TV, channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Dalam hal ini menjadi jelas bahwa Young Weldo TV membatasi diri dalam seluruh kajiannya, ingin mengajak kepada seluruh umat manusia agar mampu melihat seluruh kenyataan dan kejadian dalam kehidupan ini dalam perspektif spiritualitas semata, termasuk dalam mengamati dan mengkaji agama dengan segala pemahaman para penganutnya yang bersumber dari pikiran mereka masing-masing. Dan dalam kesempatan yang baik kali ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur Weldo Tandawa Center, antara lain Bapak Misto Yuwono dari Sidoarjo, Bunda Ai Adriani dari Tasikmalaya, Mas Andri Isnawan dari Makassar, Pak Aziz Danwarta dari Surabaya, Bang Brian Permana dari Riau, Sumatera, yang ikut peduli dalam kegiatan spiritual yang kami selenggarakan untuk meningkatkan kecerdasan spiritualitas bangsa demi kerukunan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada semua pecinta Young Weldo TV dan para tandawan di mana saja berada yang selalu setia mengikuti dan mendukung setiap konten pencerahan spiritual Young Weldo di channel khusus ini. Salam satu hati. Salam satu hati. Jangan kamu biarkan dirimu dan hatimu menjadi korban permainan dari pikiran dan prasangka negatifmu sendiri. Karena pikiranmu yang terbatas dan negatif, karena kebodohanmu, karena kepanatikanmu, karena keangkuhanmu, karena merasa benar sendiri, karena kecemburuanmu, karena iri hatimu, karena kebencianmu, karena kedengkianmu, karena kamu ingin dihargai, karena kamu ingin dipuja, sehingga kamu menjadi buta dan tidak mampu menghormati tokoh-tokoh spiritualitas sekelas Sokrates, sekelas Krishna, sekelas Abraham, sekelas Konfusius, sekelas Yesus, atau sekelas Muhammad. Dan jangan berbicara apapun tentang spiritualitas, apalagi mengaku-ngaku sebagai pelaku spiritual, jika di dalam hati dan pikiranmu masih ada kebencian, merasa paling benar sendiri, dan merendahkan yang lainnya. Karena di dalam spiritualitas tidak mengenal sekte. Di dalam spiritualitas tidak mengenal bahasa dan bangsa. Di dalam spiritualitas tidak ada spiritualitas barat atau timur. Tidak ada spiritualitas Jawa atau Arab. Tidak ada spiritualitas Islam, spiritualitas Kristen, spiritualitas Hindu, spiritualitas Buddha, atau spiritualitas kejawen. Spiritualitas itu universal, tidak dibatasi oleh kebahasaan, tidak dibatasi oleh kebangsaan dan keagamaan. Spiritualitas secara internal melihat kenyataan dan kehidupan dari dalam, sedangkan secara eksternal spiritualitas melihat kenyataan dan kehidupan dari atas. Berbeda dengan agama yang secara substansial melihat kenyataan dan kehidupan ini dari bawah dan dari luar. Agama dan spiritualitas itu berbeda jauh. Agama hanyalah pintu awal yang paling bawah, dan spiritualitas adalah puncaknya. Memang betapa ganasnya pikiran negatif jika sudah merasuki dan menguasai jiwa seseorang.
Dia akan berbicara dan bertindak seenak perutnya sendiri, tanpa pertimbangan adab dan budi pekerti sama sekali. Dia bisa berbicara dan bertindak bodoh demi kepentingan diri dan kelompoknya semata, dengan mengatasnamakan kelembagaan komunitas sosial lainnya, atas nama agama dan spiritualitas tertentu, atas nama suku dan bangsa, atas nama adat dan budaya, menjelekan dan merendahkan agama, budaya, dan bangsa lainnya. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Tidak seorang pun yang bisa menolong seseorang yang sedang terperangkap dan terancam oleh pikiran negatifnya sendiri. Sekalipun orang tuanya, bapak dan ibunya tidak akan mampu menolong anak-anaknya sendiri yang sedang terkungkung dalam jeratan ego dan pikiran negatifnya sendiri. Sekalipun seorang guru tidak akan mampu menolong murid-muridnya dari belenggu nafsu dan pikirannya sendiri, kecuali mau mengingat dan mendengar pencerahan gurunya untuk menjernihkan kembali pikirannya dari seluruh keinginannya dan dari seluruh ketakutannya. Karena yang berlalu lalang dalam pikirannya selalu sepasang nafsunya, yaitu keinginan-keinginannya dan ketakutan-ketakutannya. Sekalipun seorang pecinta tidak akan mampu membebaskan kekasihnya yang sedang terjebak dalam perangkap ego dan pikirannya. Sebagaimana Rama tidak akan mampu membebaskan Sinta kekasihnya dari perangkap Rahwana yang sedang menyanderanya, kecuali Sinta mau menjernihkan pikirannya dari segala keinginan dan ketakutannya. Begitu pula Tuhan tidak akan bisa menolong orang-orang yang sedang terperosok dalam belenggu ego dan pikirannya sendiri. Karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan penuh kepada manusia untuk mampu mengelola kebahagiaannya sendiri-sendiri. Sehingga setiap manusia punya kuasa untuk melakukan perubahan terhadap jalan kehidupannya sendiri. Ingin menjadi merdeka atau tetap terperangkap dalam penjara ego dan pikirannya sendiri. Salam satu hati. Pengalaman yang tertinggi dalam spiritualitas adalah apabila segala sesuatu lenyap dari pikiranmu, termasuk juga Tuhan. Karena Tuhan yang kamu yakini adanya masih sebuah nama, masih sebuah konsep, masih sebuah keyakinan, masih sebuah pemikiran semata yang terkadang kamu meyakini adanya, terkadang kamu meragukannya. Jadi Tuhanmu masih muncul dan tenggelam. Tuhanmu hanya ada di dalam pikiranmu saja yang belum menjadi kenyataan bagimu. Dan jika kamu tidak mampu melenyapkan segalanya dari pikiranmu, maka itulah yang akan menyebabkan kamu terus-menerus harus lahir kembali ke duniamu dalam penderitaan yang sama. Jadi lupakan semuanya. Semua yang bisa kamu lupakan termasuk melupakan itu sendiri. Karena kerja pikiran hanya mengingat dan melupakan. Namun tanpa pikiran kamu tidak akan kenal Tuhanmu. Tanpa pikiran kamu tidak akan mengenal guru. Dan tanpa pikiran kamu tidak akan mengenal siapa orang tuamu. Namun demikian jangan khawatir. Cukup dengan mewaspadai diri. Tidak mengidentifikasi dirimu sebagai tubuh, sebagai pikiran, atau sebagai kepribadian. Maka tidak ada yang perlu diingat atau dilupakan. Salam cerdas selaras. Yang bertanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini hidup ini sebenarnya itu apa ya? Jadi kalau saya pikir saya seperti kita ini seperti permainan. Ya. Kita hidup, kemudian kita menjalani yang seperti ini ya, susah senang segala macam. Kemudian nanti kita mati, dihidupkan kembali, dilahirkan kembali, mengalami begini lagi dengan semua. Sebenarnya tujuannya apa ya? Apa tujuan hidup manusia dilahirkan ke alam semesta ini? Seperti itulah kira-kira pertanyaan beberapa orang yang ingin ditanyakan kepada Yang Weldo. Sebagaimana yang dipertanyakan oleh Bu Esti dari Sidoarjo ini. Dan nampaknya pertanyaan dari Bu Esti lebih tinggi levelnya dari pertanyaan sebelumnya yang masih berbobot agamis semata.
Dengan pertanyaan apa tujuan hidup manusia dilahirkan ke alam semesta ini, itu sebuah pertanyaan di level tertentu dan tentunya berbeda levelnya jika pertanyaannya demikian. Apakah tujuan hidup manusia dilahirkan kembali ke dunia ini? Apa tujuan hidup manusia dilahirkan kembali ke dunia ini? Dilahirkan kembali ke dunia ini. Kehidupan ini menjadi nampaknya sebagai sebuah permainan semata. Tentunya Anda semua bisa membedakan bobot dan kualitas kedua pertanyaan yang hampir serupa ini. Untuk apa kita dilahirkan? Dengan untuk apa kita dilahirkan kembali? Untuk apa kita dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali ke dunia ini. Tentunya ini bukan pertanyaan biasa saja, karena tidak semua orang mampu menjawabnya. Dan jika ada orang yang bisa menjawabnya, maka semua jawabannya dia dapatkan dari pikirannya semata dan bukan dari pengalamannya. Jawabannya ia dapatkan dari pemahamannya karena percaya akan adanya kelahiran kembali itu sudah menjadi keyakinan dasar agamanya. Dan banyak di antara para penganut agama-agama tertentu yang percaya bahwa ajaran tentang adanya kelahiran kembali atau tumimbal lahir hanya ada di dalam ajaran agama Hindu dan Buddha saja. Itu klaim para penganutnya. Memang demikian, dan itu hanya sebatas sebagai sebuah keyakinan saja, belum menjadi pengalaman mereka. Sekarang yang nyatakan secara substansial metaontologis bahwa kelahiran kembali bukan ajaran yang hanya ada di dalam agama Hindu dan Buddha saja, melainkan ada di dalam ajaran murni semua agama yang sekarang ada maupun yang pernah ada. Mungkin saja kepercayaan adanya kelahiran kembali belum menjadi keyakinan para penganut agama-agama tertentu. Artinya hanya para penganutnya saja yang tidak meyakininya, di mana keyakinannya tidak bersumber dari ajaran murni agamanya, melainkan hanya datang dari pikiran dan pemahaman kolektif para penganutnya. Jadi, jika ada yang bisa menjawabnya, maka semua jawabannya sangat dogmatis. Orang mampu menjawabnya karena itu sudah menjadi keyakinan dasar agamanya. Karena persoalan lahir kembali, hidup kembali yang seringkali disebut sebagai reinkarnasi atau tumimbal lahir, sama misterinya dengan keberadaan Tuhan itu sendiri. Sama misterinya dengan persoalan hari kiamat. Tidak seorang pun mengetahuinya. Begitu pula dengan persoalan dilahirkan kembali ke dunia ini. Apakah Anda cukup tahu dan mengingatnya bahwa Anda pernah dilahirkan ke dunia ini sebelum kehidupan saat ini? Dan siapakah Anda dalam kehidupan sebelumnya? Tahukah Anda? Tahukah kamu? Dalam kehidupan saat ini saja kamu tidak tahu siapa dirimu. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu kehidupanmu sebelum kehidupan saat ini? Jika pada kehidupan saat ini saja kamu masih buta, masih belum tahu apa-apa tentang kehidupan ini, tentang siapa Anda yang sebenarnya, tentang siapa dan apa Tuhan yang sebenarnya, kecuali hanya sebatas sebagai konsepsi semata, sebatas sebagai sebuah keyakinan saja, sebatas sebagai sebuah sistem pemahaman semata yang hanya ada di dalam pikiranmu saja. Dan bagaimana mungkin kamu bisa mengetahui kehidupanmu di dalam kehidupanmu sebelum kehidupan saat ini? Dan bagaimana pula dengan orang-orang yang hanya percaya pada otaknya saja? Sebagaimana para penganut neuroscience garis keras, yaitu kaum reduksionisme yang sedang marak saat ini. Apa tujuan hidup manusia dilahirkan ke alam semesta ini? Untuk apa manusia dilahirkan ke dunia ini? Jika kita kembalikan bertanya kepadamu, kapan kamu dilahirkan?
pada tahun berapa, bulan apa, dan tanggal berapa kamu dilahirkan. Pertanyaan intinya adalah berada di manakah kamu pada saat tahun-tahun sebelum kamu dilahirkan. Dan siapakah yang menentukan tanggal, bulan, dan tahun kelahiranmu? Apakah kamu ikut terlibat secara langsung dalam ketentuan tersebut? Siapakah yang menentukan kehidupanmu? Apakah kamu ikut terlibat dalam menentukan proses kelahiranmu? Apakah kamu mengetahui bahwa kamu akan lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Apakah kamu memiliki kebebasan untuk memilih jenis kehidupanmu, sehingga kamu bisa dilahirkan dari seorang ibu yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan Inggris? Apakah kamu memiliki hak istimewa dalam kehidupan ini sehingga kamu bisa menentukan kesempurnaan tubuh dan wajahmu tanpa cacat sama sekali? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah di antara semua pertanyaan inti tersebut yang bisa kamu jawab? Jika kamu tidak mampu menjawabnya, itu pertanda bahwa kamu atau sebagian besar umat manusia tahu dan sadar tidak punya kuasa apapun untuk menentukan kehidupannya. Sebagian besar manusia tahu dan sadar tidak punya kuasa apapun untuk memilih kehidupannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Seluruh manusia lahir ke alam semesta ini dalam keadaan di luar keinginannya. Manusia hanya bisa menerima apapun bentuk dan keadaan dirinya, baik secara fisik material maupun secara mental spiritual. Sesungguhnya, siapa yang menginginkan kamu lahir di dunia ini? Apakah kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu yang menginginkannya? Mereka pun tidak tahu apa-apa dan tidak bisa menentukan apa-apa dengan kelahiranmu. Kamu lahir dari kedua orang tuamu tanpa sengaja. Akibat yang tidak disengaja dari perbuatan ibu dan bapakmu pada saat bersenang-senang bersama untuk mendapatkan kepuasan hati bersama. Dengan adanya semua bukti itu, maka hampir semua orang akan membuat kesimpulan yang hampir serupa. Ternyata manusia tidak mampu berbuat apapun untuk dirinya dalam kelahirannya. Setiap orang hanya bisa menerima apa adanya, apapun keadaan dirinya pada saat dilahirkan. Kamu tidak bisa memilih mau lahir di mana, dari rahim wanita berbangsa apa, dari keluarga kaya atau miskin, jadi laki-laki atau jadi perempuan. Kamu tidak bisa memilih. Kamu berwajah jelek atau rupawan, bertubuh cacat atau sempurna, kamu tidak bisa memilih. Kamu hanya bisa menerima bagaimanapun keadaan mentalmu, cerdas atau goblok, seorang pemberani atau pengecut. Kamu tidak berdaya apapun untuk menentukan kelahiranmu. Terbukti manusia tidak punya kuasa apapun, tidak mampu memilih saat dilahirkan ke alam semesta ini. Manusia hanya bisa menerima jadi apa adanya dirinya saat dilahirkan. Dengan bukti adanya ketidakberdayaan manusia, tidak punya kuasa apapun untuk memilih kelahirannya, maka muncullah berbagai macam tafsir dan praduga. Bagi yang percaya dengan adanya Tuhan beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali untuk menentukan kehidupannya. Dalam fatalis Jabariyah, manusia tidak punya kuasa apapun. Kelahiran dan kehidupan manusia seluruhnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan seluruh perbuatan manusia sudah ditentukan dari semula oleh kodok dan kodar Tuhan. Manusia tidak memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Apakah benar memang demikian adanya? Sebagaimana yang sudah menjadi keyakinan kubu fatalistik determinisme, bahwa manusia tidak punya kuasa apapun dalam menentukan kelahiran dan kehidupannya. Diperkuat lagi dengan pandangan kaum reduksionisme, yaitu pola pandang kelompok neuroscience garis keras yang mengatakan bahwa
sebelum kamu sadar membuat keputusan, aktivitas bawah sadar di otakmu telah mempengaruhinya. Atau dengan kata lain, bahwa proses-proses biologis, terutama yang terkait dengan otak dan aktivitas neurologis, mempengaruhi pengambilan keputusan manusia. Artinya, semua pikiran, sikap, dan tindakan manusia sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu di otaknya. Apakah manusia memiliki kehendak bebas, free will, atau terpaksa dan tunduk pada ketentuan lain? Kehendak bebas manusia adalah sebuah gagasan yang telah menjadi perdebatan sepanjang kehidupan manusia, bukan hanya di dalam filsafat dan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dalam agama, yang hingga saat ini terus menantang pikiran manusia tentang eksistensi, pengendalian, dan tindakan yang bisa dilakukan. Perdebatan ini telah memunculkan dua kubu pandangan yang saling bertentangan dalam agama, ilmu pengetahuan maupun filsafat, antara free will dengan determinisme, antara Qadariyah dengan Jabariyah, antara kebebasan dan keterpaksaan, dan bagaimana perspektif spiritualitas dalam menyikapi perbedaan pandangan yang terjadi dalam agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat tentang kehendak bebas manusia. Secara substansial metaontologis, di dalam diri manusia ada tiga keadaan yang menyatu tidak terpisahkan dan tidak saling bertentangan antara keadaan yang satu dengan keadaan-keadaan lainnya yang lebih padat dari keadaan sebelumnya, seperti misalnya tubuh, jiwa, dan ruh atau kesadarannya. Sebagai ruh, substansi manusia tidak mengenal kelahiran dan kematian. Ruh selalu ada dalam kesadarannya yang tidak berawal dan tidak berakhir. Namun dalam penjelmaannya ke alam fisika dunia ini, substansi manusia membutuhkan tubuh ragawi sebagai pakaian sekaligus kendaraannya, dan membutuhkan adanya kecerdasan jiwa sebagai cahaya khusus yang bisa menolong memasuki kehidupan fisik ragawinya yang gelap dan terbatas ini. Karena tubuh ragawi dan jiwa sebagai sarana ruh dalam menjalani kehidupan di alam fisika semesta ini memiliki keterbatasan, memiliki awal dan akhir, sehingga dibutuhkan adanya proses pembaharuan kembali bagi tubuh dan jiwa. Sehingga manusia secara fisik ragawi harus mengalami kematian dan kelahiran kembali. Kehidupan baru segera dimulai sesudah kelahiran dan berakhir pada saat kematian. Gagasan adanya kelahiran dan kematian hanya terjadi dalam kehidupan sebagai tubuh. Sedangkan ruh tidak mengalami kelahiran dan kematian. Ruh itu kekal abadi. Sedangkan kematian bagi jiwa tidak jauh berbeda dengan waktu tidurnya tubuh ragawi. Hanyalah waktu untuk istirahat semata, sebagai proses pemulihan kembali energi dan kekuatan untuk diperbaharui sebagai persiapan dalam menghadapi kehidupan selanjutnya yang masih ada keterkaitan karma dengan kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, kehidupan kita saat ini tidak lepas atau tidak terputus sama sekali dengan kehidupan kita sebelumnya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sebelumnya akan berakibat dalam kehidupan kita saat ini. Mulai dari berpikir, bersikap, berkata, merasakan sampai kepada tindakan, semuanya akan berbuah pada kehidupan kita saat ini. Jadi, apapun yang kita pertanyakan dalam kehidupan sebelumnya, maka dalam kehidupan kita saat ini, kita akan mendapatkan jawabannya secara akurat. Oleh karena itu, pada proses kelahiran kita saat ini, kita hanya bisa menerima dan menikmati buahnya saja, apa adanya, bagaimanapun keadaannya, baik atau buruk, manis atau pahit, manusia tak akan mampu menolaknya.
Namun sesungguhnya tanpa disadari oleh kebanyakan umat manusia, pada kehidupan kita saat ini, pada satu sisi kita tidak punya kuasa untuk menolak buah karma yang buruk dari kehidupan kita di masa lalu. Namun pada saat yang sama, di sisi yang lain, apapun yang kita lakukan pada saat ini, mulai dari berpikir, menilai apapun, bersikap bagaimanapun, atau bertindak apapun dalam merespon apapun yang terjadi, apapun yang datang dan apapun yang pergi, semuanya akan menjadi karma yang buahnya akan kita nikmati pada kelahiran selanjutnya. Dan sesungguhnya, manusia jika mau mencermati kehidupannya yang dibatasi gerak dan langkahnya oleh adanya tidur dan kematian, maka manusia memiliki peluang untuk bisa menikmati buah yang diinginkannya. Karena tidur dan kematian tidaklah jauh berbeda. Tidur hanyalah kematian sementara, sedangkan kematian adalah tidur yang panjang. Oleh karena itu, manusia memiliki kuasa penuh untuk menentukan atau memilih buah apa yang ingin dinikmati saat ini, yaitu dengan cara menanam benih atau pohonnya. Jika kita ingin buah durian yang bisa kita nikmati saat ini atau nanti, maka tentukan pohon durian yang kita tanam saat ini atau sebelumnya. Itulah sebabnya manusia diberi kuasa penuh untuk melakukan kebaikan apapun dalam kehidupannya. Karena hanya dirimu yang diberi kuasa untuk melakukan perubahan terhadap kehidupanmu sendiri. Agaknya yang perlu mengulang kembali pertanyaan Bunda Esti yang nampaknya sederhana, tetapi ternyata membutuhkan jawab yang cukup panjang dan sangat kompleks. Kita ini hidup ini sebenarnya itu apa ya? Jadi kalau saya pikir saya seperti kita ini seperti permainan. Ya. Hidup adalah permainan. Apa itu permainan? Dan bagaimana bermain dalam sebuah permainan? Dan apa tujuannya kita bermain? Mengapa hidup yang penuh dengan pergulatan dan perjuangan antara hidup dan mati ini harus dipahami sebagai permainan? Ada apa dengan permainan? Memang tidak mudah menjelaskan gagasan inti tentang permainan. Karena kata main yang menjadi dasar kata dalam istilah permainan memiliki arti bermain-main yang memiliki konotasi negatif. Hanya bermain-main, hanya sebuah permainan. Oleh karena itu, setiap orang akan memahami tentang permainan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan banyaknya pengetahuan serta pengalamannya masing-masing. Karena statement hidup adalah permainan bisa dijelaskan dalam berbagai tingkatan kecerdasan dan jenjang kemampuan spiritualitas yang berbeda-beda. Hidup adalah sebuah permainan. Apa itu permainan? Permainan adalah sebuah game. Sebuah game memiliki elemen formal yang salah satunya adalah goal atau tujuan. Sebuah game untuk mencapai tujuan tertentu tersebut tentunya telah disusun ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tertentu yang menjadi dasarnya. Karena secara substansial keberadaan game atau permainan itu yang non-dualitas, maka tentunya tujuan substansial permainan sudah pasti non-dualitas pula. Namun jika berbicara tentang motivasi pemain dalam suatu permainan bisa menjadi dualitas karena terpengaruh oleh keinginan-keinginannya. Sehingga tujuan dari permainan bisa terbaca dualitas karena setiap pemain berangkat dari keinginan atau nafsunya masing-masing. Maka secara substansial, game atau permainan mempunyai dua tujuan. Tujuan sistem dan tujuan meta sistem.
Sedangkan tujuan sistem sebuah permainan adalah kemenangan. Mencapai kemenangan adalah tujuan sistem. Dan keadaan mentalitas pemain yang mencapai kemenangan sebagai pemenang adalah kesenangan atau bahagia. Karena ada banyak hadiah yang diperolehnya, antara lain kehormatan, ketenaran, kekuasaan, dan kelimpahan hadiah. Maka tujuan metasistem sebuah permainan adalah kesenangan atau kebahagiaan. Bahagia karena mencapai kemenangan sebagai pemenang. Bagaimana sebaliknya dengan yang mengalami kekalahan yang tidak mencapai kemenangan? Itu semua tergantung kepada motivasi dasar pemainnya, apa yang ingin dicapai dalam sebuah permainan, kemenangan atau kesenangan. Jika pemainnya fokus pada tujuan sistem, hanya mencari kemenangan semata, maka sebagai pemain harus bersiap-siap untuk menerima kekalahan jika kejadiannya tidak mencapai kemenangan. Di mata pemain tertentu, tujuan permainan bisa menjadi dualitas. Jika tidak mencapai kemenangan berarti kalah. Dan jika mengalami kekalahan maka kesedihan dan penderitaan yang akan diperolehnya. Merasa malu, merasa jatuh kehormatannya, atau merasa lebih bodoh dan lain sebagainya. Dan jika dalam permainan itu kita mengalami kesedihan dan penderitaan, berarti telah gagal memahami tujuan utama metasistem sebuah permainan, yaitu mencari kesenangan atau kebahagiaan semata. Sekalipun game atau hidup itu sebuah permainan, namun dalam menjalankannya kita tidak boleh bermain-main. Artinya harus bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya, baik secara sistem atau metasistem. Sekalipun kalah atau menang, tetap senang dan bersyukur. Bersyukur karena bisa mengetahui ukuran kemampuannya sendiri. Itulah makna substansial metaontologis sebuah permainan. Begitu pula dengan kehidupan ini adalah sebuah permainan. Dan bagaimana seharusnya menjadi pemain yang sebenarnya, yang bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan utama metasistemnya, bersenang-senang, berbahagia atau bersyukur. Nah, untuk mengamati lebih dalam dan lebih luas lagi makna sebuah permainan dan bagaimana seharusnya kita bisa bermain dalam kehidupan ini. Apa itu permainan dan bagaimana seharusnya kita bermain dalam sebuah permainan? Tujuan apa yang kita cari dalam sebuah permainan? Mencari kesenangan atau mencari kemenangan? Untuk itu harus dipahami secara sistemik. Apa itu permainan dengan segala elemen dasarnya? Misalnya dalam permainan sepak bola, harus ada bola sebagai objek yang dipermainkan. Ada pemain sebagai subjek yang bermain-main dengan pemain lainnya. Ada wasit sebagai subjek yang bertugas mengawasi dan menilai kesalahan para pemain. Ada penonton sebagai subjek yang cuma datang untuk menonton, untuk mencari kesenangan tanpa berpihak pada pemain manapun yang kalah ataupun yang menang. Ada supporter, yaitu subjek penonton yang berpihak pada pemain tertentu. Sesungguhnya mereka bukan penonton murni. Mereka memiliki semangat yang sama dengan pemain yang didukungnya. Dan ada permainan atau game sebagai sistem yang tercipta untuk tujuan tertentu. Dan untuk tercapainya tujuan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan permainan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh pemainnya. Adanya aturan permainan bisa menjadi hambatan yang tidak berarti bagi pemain untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau untuk menghadapi permainan game, aturan permainan bisa menjadi hambatan yang tidak penting atau hambatan yang tidak dibutuhkan. Kita bisa mencurahkan segala daya upaya atau effort dengan sukarela. Apalagi untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan fenomenal ini. Seharusnya kita pun selalu mencurahkan segenap upaya, lebih daripada saat bermain game.
Misalnya dalam permainan sepak bola, ada beberapa subjek formal di samping adanya elemen-elemen sistem seperti adanya tujuan dan aturan permainan. Misalnya ada bola, objek yang dipermainkan, ada pemain, subjek yang bermain, ada wasit, subjek yang menjaga keadilan dan kejujuran, ada supporter, subjek yang menjadi pendukung pemain tertentu, ada penonton, subjek yang mengamati dan menikmati permainan tanpa berpihak dan tanpa terlibat dengan permainan itu sendiri. Nah, dari sini kamu semua bisa mengukur diri. Peranan yang mana yang sedang kamu mainkan saat ini? Atau peranan apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Sebagai bola, sebagai pemain, sebagai supporter, sebagai wasit, atau sebagai penonton. Masing-masing objek dan subjek memiliki keterbatasan atau nasib dan kekuasaan atau kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya dalam sebuah permainan. Sebagai bola, orang yang bernasib sebagaimana bola tidak layak disebut sebagai subjek, karena bola sebagai objek permainan tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan apapun dalam permainan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Geraknya sangat tergantung pada tendangan para pemain bola. Bola hanya bisa memantul atau melenting. Pada saat ditendang kemanapun, bola tidak memiliki kemampuan apapun, sehingga ia tidak bisa menentukan nasibnya. Diamnya bola bukan berarti kepasrahan. Oleh karena itu, nasibnya menjadi tidak menentu arahnya. Sebagai pemain bola, untuk menjadi seorang pemain, seseorang harus banyak memiliki kemampuan dan kecerdasan. Di samping harus mampu menjaga kesehatannya, juga harus mampu menghormati dan mentaati aturan permainan yang telah ditetapkannya. Dan tujuan utama dalam permainan hanya satu, yaitu mencapai kemenangan. Oleh karena itu, pemain harus bersungguh-sungguh dalam permainannya, sekalipun beresiko. Jika tidak menang berarti kalah. Kalah atau menang, senang atau susah, silih berganti. Begitulah nasib seorang pemain. Selalu dalam dualitas kalah atau menang, senang atau susah. Sebagai seorang wasit, tugasnya hanya menilai tentang baik buruknya orang lain atau pemain. Mengawasi dan menjaga agar tetap terjaga keadilan dan kejujuran. Wasit bermain sebagai bagian dari sistem, sebagai perangkat sistem. Wasit sebagai para pengabdi. Sebagai penonton, posisi sebagai penonton adalah posisi para pengamat permainan. Menikmati seluruh permainan dari luar dan tidak ada keterlibatan diri dengan permainan itu sendiri. Penonton tidak memiliki kepentingan apapun dalam permainan. Penonton tidak merasakan adanya dualitas kalah atau menang. Penonton telah terbebas dari kehidupan dualitas karena tidak memiliki kepentingan apapun dalam kehidupannya, kecuali sebagai pengamat. Hanya kesenangan sebagai pengamat, sedangkan kesenangan sebagai penikmat ada pada supporter, dan kesenangan sebagai pelaku ada pada pemain. Dan nasib bola hanyalah korban dari sebuah permainan. Sebagai supporter, kedudukan sebagai supporter hampir serupa dengan penonton. Namun supporter tidak bebas sama sekali dari keterlibatan dengan para pemain, sehingga supporter tidak mengalami kebahagiaan sebagaimana para penonton murni, karena supporter masih berpihak kepada pemain tertentu saja dan menentang penentangnya. Jika pemain yang didukungnya kalah, maka supporter ikut merasakan kekalahan itu. Begitu pula sebaliknya, jika pemain yang didukungnya mengalami kemenangan, maka supporter akan merasa lebih bahagia dari pemain itu sendiri. Supporter memiliki semangat yang serupa dengan pemain yang didukungnya. Supporter juga ikut merasakan kekalahan dan kemenangan, namun supporter tidak ikut mengalami kalah atau menang.
Itulah berbagai tingkatan kemampuan, kecerdasan, dan kesadaran dalam kehidupan ini. Dari level yang terendah sebagai bola hingga ke level yang tertinggi sebagai penonton atau pengamat. Dan di mana Anda berada dalam permainan ini. Jika hidup adalah permainan, maka dari itu benar adanya apa yang dikatakan para penyair, bahwa dunia adalah panggung sandiwara. Sekalipun demikian, setiap dari manusia dalam usahanya tidak boleh bersandiwara, tidak boleh bermain-main atau berpura-pura. Jika manusia mampu melihat atau mengingat kembali, berapa kali sudah manusia mengalami kelahiran kembali ke dunia ini, di mana di setiap kelahirannya manusia selalu berubah peranannya, karena adanya keterkaitan dengan karma sebelumnya. Sehingga peranan manusia bisa berubah secara drastis. Terkadang menjadi raja yang sangat berkuasa, terkadang menjadi perampok yang sangat kejam, dan terkadang menjadi tokoh agama yang disucikan. Lihatlah irama kehidupannya, yang silih berganti secara drastis seperti sebuah permainan. Dan tentunya dari sekian kali manusia mengalami kelahiran kembali berkali-kali, tentunya mempunyai tujuan tertentu. Sekalipun hidup diperumpamakan bagai sebuah permainan, namun kita di dalam menjalaninya harus bersungguh-sungguh. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada kehidupan. Siapakah diri manusia yang sebenarnya? Dan untuk tujuan apakah manusia dilahirkan ke alam semesta ini? Atau lebih tepatnya ke muka bumi ini. Banyak metafor yang bisa kita gunakan untuk membahas dan mengkaji persoalan substansial tentang siapa sebenarnya diri manusia. Diri manusia bisa dimetaforkan sebagai anak Tuhan yang dilahirkan ke dunia ini melalui rahim ibu hantu, sehingga manusia lupa tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Yang dia ingat bahwa dirinya dilahirkan dari seorang hantu, dari seorang ibu hantu, sehingga dia menjadi anak hantu. Atau manusia bisa dianalogikan sebagai anak langit dari Bapa angkasa yang dilahirkan ke alam semesta ini melalui rahim ibu bumi. Sehingga manusia lupa bahwa dirinya adalah anak langit yang terjebak ke dalam keterbatasan tubuh buminya. Atau bisa juga dimetaforkan sebagai anak ruh atau anak sukma yang kekal dan tidak terbatas, yang kemudian diturunkan ke bumi melalui kelahiran dari seorang ibu ragawi yang tidak kekal dan terbatas. Tapi sadar atau tidak disadari, manusia itu sudah tersesat. Paling tidak tersesat di dalam pikirannya, tersesat di dalam keterbatasan tubuhnya. Dalam kehidupan ini hanya ada satu kenyataan saja. Dan satu kenyataan ini mungkin sulit untuk disebutkan dengan sebutan apapun. Segala penyebutan akan gagal untuk mengatakan yang sebenarnya. Kita akan terjebak pada konsep-konsep, pada pemahaman dan pemikiran. Tapi bagaimanapun juga, yang namanya manusia, awal mula pertama kali dia hidup, manusia tidak mampu belajar dalam kehidupan ini kecuali melalui pikiran, melalui panca indera. Karena kesadaran manusia itu berproses, tumbuh berkembang, menyesuaikan diri dengan pertumbuhan biologisnya. Oleh karena itu, apa yang terpaksa kita lakukan dalam rangka untuk mengenali kembali siapa diri kita yang sebenarnya, maka kita hanya mencoba menggunakan tangga yang tersedia untuk bisa naik. Karena sesungguhnya kita ini sebenarnya kita ini orang langit. Kalau kita berbicara tentang dari mana kita datang. Tujuan hidup manusia dilahirkan kembali ke alam semesta ini
jika disederhanakan adalah antara lain untuk melakukan penjelajahan, petualangan, belajar, bersenang-senang, dan sisa waktunya adalah untuk pulang kembali ke rumah kesejatiannya. Asal mulanya substansi absolut manusia berasal dari langit. Boleh dikatakan manusia asalnya adalah entitas dari langit atau dari alam kenyataan yang sebenarnya. Dari Bapa angkasa yang turun ke bumi melalui kelahiran dari rahim ibu bumi. Tubuh ragawi adalah pakaian untuk melindungi tubuh langitmu yang tidak terbatas dari kedangkalan dan sempitnya kehidupan fisik ragawimu yang terbatas. Kesakitan dan kematian hanyalah sarana untuk mengingatkan dan mengejutkanmu agar tidak terlena dalam kehidupan duniamu yang terbatas oleh beraneka keterbatasan yang menyakitkan. Tubuh ragawimu juga bisa dipandang sebagai kendaraan yang sudah kamu pilih di mana ruhmu yang menumpang di dalamnya untuk melakukan penjelajahan yang menakjubkan dari suatu substansi yang kekal dan tidak terbatas, memasuki alam kehidupan yang tidak kekal dan terbatas. Sebuah petualangan yang mendebarkan. Di dalam tubuh kemanusiaanmu yang terbatas, kamu belajar mengenali kembali substansi absolut keilahianmu yang kekal dan tidak terbatas. Ruh dan tubuh ragawimu harus bergandengan tangan, jika tidak maka ruhmu tidak memiliki pondasi di mana kamu bisa berpijak. Kita semua satu, berada di dalam satu kenyataan yang sama, satu energi, satu kesadaran. Pikiranmu tidak akan mampu menangkap dan memahami fakta ini. Pikiranmu tidak mampu menerimanya tanpa sebuah pertarungan. Sedangkan hatimu sudah lama merindukannya. Bukankah ini semua adalah tujuan hidupmu? Mengetahui bahwa dirimu aman, nyaman, dan terjamin. Bukankah ini tujuan hidupmu? Mengetahui bahwa kamu di level spiritual sudah menjadi satu dengan Tuhan. Dan kondisi kemanusiaanmu yang terbatas bukan merupakan antitesis bagi substansi absolut keilahianmu yang tidak terbatas.